refraksi. Ini biasanya kalau ada di di UKMPPD bagi dua ya sebenarnya ya. Oke. Miopia, hipermetropia ya. Metropia. Oke. Kalian tahu dulu ini dulu ya. Satu lagi nanti ada presbiopia ya. Nanti presbiopia. Miopia. Nah, di sini nih semuanya ada di keduanya ini pasti ada namanya bisa terjadi astigmatisme. Oke. Paham? Oke. Ada nah, dia nih dibagi lagi. Ada simplex. Ada yang kompositus, kompon. Oke. Simplex, ada yang kompositus. Begitu juga dengan hipermetropia ya. Ada yang simplex, ada yang kompositus. Oke. Paham? Kalau misalnya dia jadi untuk melihat kacamata itu ada namanya spheris, ada yang silinder ya, terus ada aksis. Paham? Nah, kalau misalnya spherisnya miopia ya, spherisnya miopia minus berapa bla 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 bla, misalnya minus 0,5, silinder nggak ada disebut miopia. Oke. Ini miopia ya. Ini miopia ya. Terus misalnya di sini ada minus 0, misalnya minus 2, 0, silindernya minus 1, 0. Biasanya kalau ada silinder biasanya ada aksis. Ada aksisnya misalnya 90 derajat misalnya ya. Berarti namanya miopia komposite. Astigmatisme kompositus. Paham? Oke. Misalnya nanti di ujian OSCE kalian nyebutin di kelasnya apa? Miopia, astigmatisme, kompositus. Jelas okuli dextra. Ya, jangan lagi pakai bahasa-bahasa tukang ojek yang biasa kalian OSCE kan? Ya. Ginjal-ginjal nih. Kalau ngomong ginjal nefro, kalau ngomong ginjal-ginjal. Ya. Begitu juga hipermetropia ya. Berarti pesan positif 1, dia nggak ada sini ya, berarti ini hipermetropia. Oke. Paham? Terus misalnya positif 1, terus di sini ini positif 0, berapa, misalnya positif juga jadi kompositus. Oke. Nah, misalnya di sininya ada minus, di sini minus misalnya 1, silindernya minus plus 2, artinya mixtus, benar. Miopia, astigmatisme, mixtus ya. Kalau sini positif ini hipermetropia, astigmatisme, mixtus. Paham? Itu kalau silindernya positif ya. Ini misalnya satu spherisnya positif, ini silindernya minus. Begitu juga kebaliknya ya. Paham? Udah kan? Oke. Misalnya, contoh misalnya dapat pasien dia pasien 6/9, terus kita lakukan pemeriksaan yang terbaiknya minus 0,75, misalnya aku buatnya ini ya. Spheris minus 0,75. Oke. Dia ini yang simple aja dulu ya. 6/6, satu lagi spheris minus 0,50, dia 6/6. Di resep yang mana ditulis? 0,75. 0,7 0,6. 6/6. 0,6. Ya kan sini 0,5. 0,5 ya, 0,5. Kenapa aku bilang kemarin misalnya kayak gini ya. Di sini ini positif, ini negatif ya. Misal ada minus 1, minusnya oke. 1, 2, 3 plus 1, 2, 3. Oke. Nah, cari lensa yang arahnya ke sini, lebih ke sini. Kenapa? Kalau dia semakin ke sini, dia akan menarik titik fokusnya. Misalnya di sini ini lensa ya, tek datang dengan lensa dioptri yang lebih besar, titik fokusnya akan lebih ditarik ya. Jadi lensa yang di sini nggak perlu kerja capek-capek lagi karena sudah ditarik di sini ya, sampai dia dapat. Kalau misalnya dia bisa aja, misalnya dia dikasih 0,75, dia memang aslinya dia kayak gini, cuman ada bantuan dari akomodasi dari lensa. Kalau bisa kan tadi prinsipnya apa? Prinsipnya itu bagaimana lensa itu bisa relaksasi saat melihat jauh. Kayak gitu, paham? Jadi ambil yang ini. Misal satu lagi minus 2, 0, dia 6/6. Minus 2, 6/6. Satu lagi minus 3, dia 6/6. Pilih yang mana? Minus 2, pintar ya. Oke, paham? Paham? Ya.
misal ada anak-anak dia positif 1 sama positif 2. Yang pilih yang mana? Anak-anak. Lebih ke marah? Lebih nggak sebenarnya. Kalau misalnya secara omongan aku sebenarnya ngarah ke sini berarti kan, ngarah ke 1-2 berarti 2 nih, positif 2. Ya harusnya ya, ngerti nggak sih? Ya, tetapi karena ini kasusnya anak-anak, aku pengen ngecoh kalian kalau anak-anak dengan hipermetrop, kalian harus dilakukan sikloplegic terlebih dahulu. Biasanya ada hipermetropia latennya ya. Oke. Nah, misalnya nih Speris, pasiennya tadi dapat 0,75/6/6. Berarti kalian tulis aja di sini. Yang OD. Misalnya dapat OD Speris minus 2,5. Ya. OS ini 6/6. OS Speris ini yang OD lagi ya, Speris minus 2,25 6/6 ya. Terus ada OD lagi Speris minus 2 6/9. Oke. Yang mana diambil? 2,5. Yang mana? 2,5. Ini 2 ya, Dok? Ini 2,5. 2,2 ini minus 2 6/9. Yang mana diambil? Iya, yang ini diambil. Cari yang 6/6 yang paling dekat arah aksia ke sana. Berarti tulis di sini ya. Berarti minus 2,25. Silinder aksinya kalian coret sini ya. Tidak ada. Oke. Kalau misal dia nggak ada presbiopia, dekatnya juga dicoret. Terus misalnya OS nih, Speris minus 3,0 ya. Oke. OS lagi Speris minus 3, misalnya ini 6/6. 3,25 6/6. OS nya lagi minus 3,5 6/12. Pilih yang mana? 3. Oke, karena dia lebih ngarah ke positifnya, lebih besar nilainya ya. Oke, paham ya. Jadi minus 3,00. Ini nggak ada silinder, coret. Oke. Terus kalian cek, suruh pasien ngelihat jarak jauh sampai lihat pupilnya kayak gini, kalian ceknya. Nah, Pak, lihat jauh, kalian pakai mister kayak ini, lihat ukur pupilnya berapa jaraknya. Biasanya 62, yang dekatnya biasanya kan dia lebih konvergen, kurangin 2 atau kurangin 3 pasti 59 kayak gitu. Paham? Tanda tangan. Oke. Kalau dia ada astigmat gimana? Astigmat ya sama aja. Misalnya pakai prinsip kayak gini, kalian tambahin aja misalnya OD Speris minus 2,5 0, silinder minus 1,00. Dia 6/6 ya. Oke. Kalian tulis aja di sini aksis berapa nih silinder, aksis 90. Kalian tambahin minus 2,50 minus 1,00 aksis 90. Begitu juga sama nanti isinya berapa. Oke. Ini coret. Cek pupil berapa? 65 62 misalnya dapat kan? Oke, paham? Oke, tanda tangan. Selesai. Nama jangan. Paham? Oke. Terus gimana kalau misalnya ada presbiop? Ya tulis di sini ya. Misalnya ada presbiop. Konsep astigmat juga sama ya. Cari yang aksesnya ngarah ke yang lebih besar. Paham ya? Misalnya dapat nih, ada orang tua biasanya dapat minus 1,00 0,75 aksis 90. Aksis biasanya kalau orang dewasa sudah 180, terus minus 0,75 minus 0,5 aksis 185 ya. Nah, dia usianya 66 tahun. Oke. Misalnya usianya 40 tahun. 40 tahun berapa dioptrinya yang dibutuhkan? Satu dioptri. Kalau 45? Misal dia 45 tahun. 1,5. Oke. Tahu dari mana 1,5? Malas aku ngajar ya. Ya. Karena dia ada tabel amplitudo. Amplitudo apa? Amplitudo akomodasi ya. 40 ya. Nanti ada yang dicek lagi di PPT yang aku buat itu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa bisa itu? Nah, misalnya berarti misalnya 45 tahun terus positif 1,5, positif 1,5. Oke. Baru 65, misalnya 62, 61 ya. Sebenarnya kalau misalnya ada kayak gini, dia tuh ada lagi pemilihannya di sini. Ada monofo, ada yang
monofokal. Kalau misalnya kalau yang kayak gini, misalnya ini, berarti ini namanya monofokal. Ya, di sini juga monofokal. Monofokal itu berarti apa? Titik fokusnya dibuatnya satu aja, fokusnya satu aja. Berarti cuma dalam satu ini dia sudah ada satu titik fokus. Oke. Nah, pada kacamata yang jauh dan dekat berarti ada dua fokus yang harus terjadi. Yaitu ada namanya bifokal ya. Oke, atau multifokal. Ya, multifokal. Nanti kalian tinggal ini. Sama satu lagi yang paling mahal kacamata progresif ini biasanya nggak dijamin BPJS ya. Ini bifokal yang kacamatanya kayak gini, misalnya ada kacamata kalian melihat ada orang tua ya. Nah, ada kecukupan kayak gini, ada kan? Nah, yang ini untuk ini fokus untuk melihat jauh, yang ini untuk fokus ngelihat dekat, begitu aja. Oke, paham? Nah, misal tanyakan ke pasien setelah pasien ibu kepengen yang mana, mau bifokal ataupun progresif? Ya, yang bifokal sebenarnya ada lagi ada kekurangan dan kelemahan masing-masing ya. Terus kalian cukup biasanya bifokal kalau misalnya selesai ya. Paham? Udah.